Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maria Ulfa dengan nomor NIM 12010824551 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 1B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dari Ibu Nurhayati, SPDI, MPD. Nah teman-teman, sebelum membahas mengenai sejarah ejaan bahasa Indonesia, saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai apa pengertian dari ejaan, fungsi dari ejaan, dan juga prinsip dasar perubahan ejaan. Pengertian ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandarisasikan. Ejaan juga memiliki arti aturan menuliskan bunyi ucapan dalam bahasa dengan tanda-tanda atau lambang-lambang. Adapun fungsi dari ejaan yang pertama sebagai landasan pembakuan tata bahasa, yang kedua landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, yang ketiga alat penyaring masuknya unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia, dan yang keempat membantu pembaca dalam memahami informasi. Adapun prinsip dasar perubahan ejaan dalam bahasa Indonesia, yang pertama, prinsip kecermatan. Artinya, sistem ejaan tidak boleh mengandung kontradiksi. Yang kedua, prinsip kehematan atau efisiensi. Maksudnya, satu ejaan disusun dan disepakati untuk menghemat tenaga dan pemikiran pemakai bahasa dalam berkomunikasi. Yang ketiga, prinsip keluasan. Keluasan berarti kemampuan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Ini artinya perubahan ejaan sangat penting agar tidak ketinggalan zaman. Dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip kepraktisan. Ejaan bahasa Indonesia mengalami perubahan dalam kurun waktu 114 tahun, dimulai dari tahun 1901 sampai tahun 2015. Pada tahun 1901 merupakan tonggak awal pembaharuan ejaan dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Pembaharuan ejaan sangat penting karena ejaan merupakan salah satu kaidah bahasa, terutama dalam bahasa tulis. Nah, kita sudah membahas mengenai pembaharuan ejaan. Lalu, apakah kalian tahu apa itu pengertian dari pembaharuan ejaan? Pembaharuan ejaan adalah tindakan untuk memperbaiki sistem ejaan dengan membuatnya lebih menggambarkan fonem yang ada dalam suatu bahasa. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini dengan menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang dirancang oleh Carles A. Van Ophuijsen. Dalam pelaksanaannya, ia mendapatkan bantuan dari Engku Nawawi dan Muhammad Taib Suta Ibrahim. Dengan adanya perubahan pada sistem ejaan, maka ejaan bahasa Melayu pada awalnya yang menggunakan aksara Arab Melayu atau abjad Jawi berubah menjadi abjad Latin. Ejaan ini digunakan selama 46 tahun. Namun, dalam ejaan ini terdapat beberapa kelemahan. Keinginan untuk menyempurnakan ejaan Van Ophuijsen kemudian dibicarakan di dalam Kongres Bahasa Indonesia pertama di tahun 1938 di Solo. Akan tetapi, keinginan tersebut baru terwujud setelah 9 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 15 April 1947, setelah putusan Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan tentang perubahan ejaan agar lebih sederhana. Ejaan pembaharuan dimaksudkan untuk menyempurnakan ejaan Suwandi. Pembaharuan ejaan ini kembali dibahas pada Kongres Bahasa II di Medan pada tahun 1954. Ejaan pembaharuan lahir setelah Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat keputusan pada 19 Juli 1956 tentang pembentukan panitia perumus ejaan baru. Akan tetapi, ejaan ini tidak jadi diresmikan karena adanya beberapa kelemahan. Ejaan Melindo adalah sistem ejaan Latin yang termuat dalam pengumuman bersama ejaan bahasa Melayu Indonesia sebagai hasil upaya penyatuan sistem ejaan dengan huruf Latin di Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Pengupayaan perubahan ini karena pada akhir tahun 1950-an para pemakai ejaan Republik mulai merasakan kelemahan ejaan. Selain itu, juga karena ada amanah dari Kongres Bahasa II.
Akan tetapi, rencana peresmian ejaan tersebut gagal karena adanya beberapa kesulitan terkait penulisannya dan juga konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Ejaan baru merupakan ejaan kelanjutan dari upaya yang sudah dirintis oleh panitia ejaan Melindo. Para panitianya pun selain berasal dari ejaan baru juga berasal dari panitia ejaan Malaysia. Panitia itu kemudian berhasil merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian diberi nama dengan ejaan baru. Namun, ejaan ini tidak sempat diresmikan karena menimbulkan reaksi dari publik karena dianggap meniru ejaan Malaysia. Ejaan Suwandi terus diberlakukan sampai tahun 1972 yang kemudian diganti dengan ejaan yang disempurnakan. EYD kemudian resmi diberlakukan pada tanggal 17 Agustus 1972. Ejaan yang disempurnakan mengalami 3 kali perubahan, yaitu pembenahan terhadap ejaan bahasa Indonesia masih terus diupayakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia karena ejaan merupakan salah satu aspek penting dalam pemakaian bahasa Indonesia yang benar. Setelah 43 tahun, yakni dari tahun 1972 sampai dengan 2015, terjadi perubahan ejaan lagi, yakni perubahan dari ejaan yang disempurnakan menjadi ejaan bahasa Indonesia. Perubahan ini terjadi pada masa pemerintahan Joko Widodo. Adanya perubahan nama ejaan yang disempurnakan menjadi ejaan bahasa Indonesia karena adanya kritik atau tidak kepuasan masyarakat perihal nama ejaan yang disempurnakan. Nama ejaan yang disempurnakan mengimplikasikan bahwa ejaan bahasa Indonesia sudah sempurna sehingga tidak perlu diubah lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Maria Upa, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan. Jalan-jalan ke Tasikmalaya, jangan lupa membeli kebaya. Jika sudah nonton, jangan lupa like-nya dan sampai jumpa di video selanjutnya.